Gue bosen banget sama kerjaan gue. Gak jelas juga gue ke depannya mau jadi apa kalau di sini mulu. Tapi mau gimana lagi? Cuma ini doang yang gue bisa. Gimana ya jalan keluarnya? Ini adalah bagian dari rangkaian video di dalam playlist Pencarian Tujuan Hidup, part 7. Buat lo yang merasa salah jalan, apakah itu karir, bisnis, tujuan hidup, tapi udah berumur atau merasa telat, gue bisa kasih kabar baik. Gak ada kata telat untuk merubah haluan. Haluan di sini maksudnya jalan hidup, tujuan hidup, yang udah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi jangan takut ngerubah haluan dimanapun saat kita berada, at any moment in life. Mungkin banyak di luar sana kawan-kawan yang punya hasrat terpendam yang belum sempat disalurkan. Apakah ganti kerjaan, ganti karir, bangun bisnis, bikin karya, bikin gerakan, bikin yayasan, apapun. Sekarang zamannya digital, bro. Ngerubah arah hidup itu bisa jauh lebih cepat daripada zaman dulu. Misalnya zaman dulu ya, 20-30 tahun lalu lah. Ngerubah karir itu butuh sekolah 3-5 tahun supaya lo diakuin oleh perusahaan atau apapun. Zaman sekarang, lo bisa belajar online 6 bulan dan ganti karir. Gila gak? Contoh, sekolah programming itu sekarang bisa online dan banyak yang gratis. Terus pengen jadi ahli social media marketing, lu bisa belajar dari YouTube dan bisa jadi jago banget dalam beberapa bulan. Kabar baik pertama, memulai karir baru atau menjadi ahli dalam bidang tertentu yang lu pikir menjadi tujuan hidup lu yang baru, udah gak butuh pengakuan dari pihak tertentu, udah gak butuh otorisasi dari organisasi atau asosiasi tertentu. Ya kecuali bidang-bidang tertentu ya, kayak kedokteran, hukum, dan lain-lain. Artinya lu tinggal bilang aja lu mengakui bahwa lu ahli di bidang itu dan lu buktiin. Gak cuma ngaku tapi mesti lu buktiin dengan memberi pelayanan itu. Ini bahkan berlaku di contoh tadi di bidang engineering, programming gitu ya. Lu belajar 6 bulan, setahun programming, ambil course, lu udah bisa kerja di perusahaan tech yang kecil. Asal lu bisa buktiin dengan skill lo yang gak kalah hebat sama lulusan yang benar-benar IT atau programming. Habis itu lu loncat ke perusahaan yang lebih besar. Atau contoh lain, lu wanita karir yang bekerja di bank, tapi lu pengen banget jadi pengajar yoga dan berpenghasilan di situ. Dan lu punya tujuan hidup di situ, membantu orang-orang supaya lebih sehat misalnya lewat yoga. Itu bisa banget. Lu ambil kursus yoga, ambil ikutan masterclass, lu belajar dari YouTube, lu coba ngajar di studio, mulai dari studio kecil sampai studio besar, dan lama-lama lu bisa langsung bisa berpenghasilan dari situ. Setelah berapa lama, lu bisa mencari tujuan hidup lu di situ. Contoh lain, lu sekarang driver Gojek, lu pengen dapat kerja di perusahaan tertentu di bidang tertentu. Ya coba cari celah pekerjaan di perusahaan itu, lihat cari prasyaratnya, harus bisa skill apa. Sambil ngegojek, lu pelajarin dari YouTube. Setelah 3 bulan, 6 bulan, lu coba apply. Kabar baik kedua, dunia itu sekarang berubah cepet banget. Kebutuhan baru manusia tuh bisa muncul dan bisa berkembang dengan cepat. Contohnya ya, industri wisata di Indonesia yang booming beberapa tahun ini itu gila banget, cepet banget berkembangnya. Apalagi setelah pandemi kemarin. Di situ ada celah, baik celah usaha maupun celah pekerjaan. Asal kita jeli ngelihatnya. Dan jangan salah, tren pun juga kayak gitu. Di industri tertentu tren bermunculan tiap hari, tiap bulan. Tapi ada saatnya tren itu ngilang, di mana usaha dan pekerjaan di dalamnya juga bakal ngilang. Kabar baik ketiga, latar belakang sekolah lo itu udah hampir gak perlu nyambung sama kerjaan lo, karir lo, atau bisnis lo. Banyak kok orang sukses di bidang tertentu
dan happy, bahagia di dalamnya, di industri yang beda banget, nggak nyambung sama sekolahnya. Ini bukan berarti sekolah lu sia-sia lo ya. Kalau lu S1, lu kan nggak cuma belajar itu doang ya, tapi lu belajar critical thinking, problem solving, bangun network, kenalan orang-orang di dalam industri itu. Kalau lu lulusan D3, lu belajar skill tertentu dan lu mungkin pernah kerja di bidang itu. Terus mau ganti haluan, lu udah pernah kerja di bidang itu secara profesional dan bisa diaplikasikan di bidang baru, di perusahaan baru. Terus kalau lu lulusan SMA, jangan berkecil hati. Justru kelebihannya, lu sangat fleksibel dalam memilih karir, kerjaan, atau usaha baru. Ingat, hampir semua industri itu bisa diselami, bisa dipelajari lewat online. Coba dulu kerja di perusahaan kecil, cari pengalaman, terus pindah perusahaan yang lebih besar, terus malah bikin usaha sendiri, bangun perusahaan yang di bidang itu. Dan jangan lupa, berubah haluan itu ada masa transisinya. Transisi di mana mungkin aja kehilangan pendapatan dari kerjaan, bisnis, atau karir yang lama. Jadi mesti atur strategi pakai 2 kaki dulu untuk ganti haluan. Di masa transisi ini emang agak sulit, mesti kerja ekstra waktu, ekstra tenaga. Yang bisa bikin lu bertahan di masa transisi yang sulit adalah dunia baru lu yang harusnya bikin lu lebih bahagia mengejarnya. Makanya waktu mengubah haluan, pastikan dulu ini benar-benar tujuan hidup lo. Tujuan hidup lo yang baru. Waktu ngerubah haluan, ada baiknya lo pikirin dulu tujuan hidup lo ini. Coba deh. Nonton episode-episode gue sebelumnya tentang tujuan hidup. Jadi kalau bisa lo gak ganti haluan lagi. Dipikir baik-baik, ngerubah ke arah mana dan tujuan hidup apa. Tapi intinya, jangan takut merubah haluan, merubah arah hidup, jalan hidup, dan tujuan hidup. Apapun itu, karir, kerjaan, bisnis, usaha, apapun. Apalagi kalau itu bikin lo merasa fulfilled. Karena lo merasa jalan baru ini bisa jadi tonggak awal tujuan hidup lo. Yuk, jangan takut merubah haluan. Stay subscribe.